Selamat malam Bapak Ibu Ketua RT, RW, dan LPMK. Bersama ini kami akan menyampaikan beberapa materi dari hasil fintech yang kami dapat yang terkait untuk pengaduan masyarakat, landasan hukum daripada media center sesuai dengan peraturan Wali Kota nomor 82 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, dan tugas dan fungsi serta tata kerja komunikasi dan informasi Kota Surabaya. Kemudian tugas dan fungsi Dinkominfo terkait layanan pengaduan masyarakat sesuai dengan tugas poin ke-14 yaitu pelaksanaan pelayanan dan mengolah pengaduan masyarakat nomor poin 14 yang ada di Perwali 82 tahun 2021. Definisi daripada media center antara lain untuk menampung partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pengaduan dengan kategori apresiasi, saran, kritik, keluhan, dan permohonan informasi. Tujuannya yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kedua memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas penyelenggara layanan publik, yang keempat mendorong perbaikan pelayanan publik, dan yang kelima mendorong terwujudnya good governance dan demokrasi yang partisipatif. Adapun alur dan status, yang pertama masyarakat membuat pengaduan, ini statusnya belum ditanggapi, dan yang kedua admin Dinkominfo melakukan pengecekan kelengkapan bukti dukung pengaduan, status ditunda, dan yang ketiga perangkat daerah memberikan tanggapan, pertama pengaduan, status ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, perangkat daerah menindaklanjuti pengaduan, status sudah berubah menjadi sudah ditindaklanjuti, dan yang kelima perangkat daerah menutup pengaduan, status dianggap sudah selesai. Adapun pengaduan yang masuk untuk wargaku sebanyak 3.805 pengaduan, untuk Forkom 313 pengaduan, untuk pantau wilayah sebanyak 67 pengaduan, Instagram sebanyak 38 pengaduan, Twitter sebanyak 8 pengaduan, 448 pengaduan untuk media center, dan WA sebanyak 72 pengaduan, untuk span lapor sebanyak 67 pengaduan, yang masuk ke Facebook sebanyak 11 pengaduan, dan melalui telepon seluler sebanyak 5 pengaduan. Untuk jumlah pengaduan berdasarkan OPD yang sudah ditangani dari Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 841, untuk Dinas Perhubungan sebanyak 827, DSA BM sebanyak 804, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 301, untuk bagian perekonomian dan sumber daya alam sebanyak 205, Dinas Kesehatan sebanyak 164, DPR KPP sebanyak 162, Satuan Polisi Pamung Praja sebanyak 159, Dinas Pendidikan sebanyak 112, Dinas Sosial sebanyak 100. Ini yang merupakan jumlah yang sudah ditangani dari OPD. Untuk pemangkasan dan perantingan pohon sebanyak 520, untuk PJU yang sudah tertangani sebanyak 512, untuk jalan rusak dan berlubang sebanyak 349, pelayanan PDAM sebanyak 203, penyediaan pengangkutan sampah hasil kerja bakti sebanyak 120, untuk outlet sebanyak 99, untuk gangguan keamanan dan ketertiban umum sebanyak 94, untuk parkir sebanyak 94, saluran dan tepi jalan sebanyak 94, pembersihan sampah di saluran atau sungai pedestrian dan jalan sebanyak 93 pengaduan. Ini yang sudah tertangani. Baik, kita akan meninjau tantangan secara internal dan eksternal. Adapun tantangan secara internal artinya yang masuk ke media center, untuk tantangannya yang pertama masih ditemukan penggunaan kalimat yang tidak standar dari PD saat memberikan tanggapan pengaduan.
Masih terdapat PD yang kurang responsif saat dilakukan reminder oleh admin atau koordinator Koordinkom.info. Kemudian terdapat PD yang tindak lanjutnya masih normatif. Yang kemudian yang nomor 4 terdapat PD yang tindak lanjutnya tidak sesuai substansi, dan yang terakhir PD sudah melakukan tindak lanjut di lapangan namun pada sistem tidak dilakukan update. Untuk eksternal ini yang ada di pemohon, bahwasanya pelapor yang pertama tidak mau tahu terkait tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi atau lembaga. Kemudian yang kedua, pelapor membuat pengaduan berulang-ulang dengan substansi yang sama. Dan yang ketiga, pelapor melakukan pengaduan tidak jelas atau tidak spesifik atau bersifat umum. Dan yang keempat, pelapor tidak berkenan memberikan identitas. Dan yang kelima, pelapor tidak memberikan konfirmasi terhadap hasil tindak lanjut pengaduan. Demikian yang dapat kami sampaikan hasil Fintech Wargaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.